Selamat pagi, sahabat-sahabat Yesus yang setia. Mari kita awali renungan kita pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh diperkenankan mulai hari yang baru ini. Syukur atas segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Di awal hari yang baru ini, tuntunlah kami dengan Roh-Mu, agar firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini dapat menjadi pedoman bagi kami dalam seluruh kegiatan kami hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai ayat 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesalan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesalkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, jikalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, pada hari ini Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang 3 hal penting. Yang pertama, soal penyesalan. Sebagai manusia kita memiliki kekurangan, tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita, mengingatkan para muridnya agar menyadari bahaya penyesalan, karena ketika mereka menyesalkan orang dengan tingkah lakunya, orang itu yang disesatkan bisa menjauhkan diri dari Kristus dan tidak menerima Yesus dalam hidup mereka, bahkan akan merantai penyesalan itu. Yang disesatkan akan menyesatkan lagi orang lain dan seterusnya, dan semakin banyak orang akan jauh dari Kristus. Itu yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengingatkan para murid bahwa dalam hidup bersama ada kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, apabila sesama mereka bersalah, hendaklah menegur, dan apabila ia bertobat, ampunilah dia. Dan apabila dia beberapa kali salah dan beberapa kali dia menyesal dan mohon ampun, ampunilah dia. Itulah nasihat Yesus untuk para muridnya. Lalu mendengar 2 nasihat yang berat ini, para murid merasa tidak mampu untuk mentaati 2 pesan ini. Oleh karena itu mereka minta pada Yesus, tambahlah iman kami. Karena dengan iman itulah mereka mampu untuk melaksanakan apa yang diamanatkan Yesus
dalam dua pesan tadi. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kepada kita pun Tuhan Yesus memberikan pesan yang sama. Janganlah menyesatkan orang sampai ia menjauhkan diri dari Kristus. Hendaklah bertingkah laku yang baik yang bisa membantu orang untuk dekat dengan Yesus, bukan membuat orang jauh dan tidak percaya kepada Yesus. Yang kedua, kepada kita pun Tuhan Yesus berpesan, dalam hidup bersama ada kekurangan, ada kesalahan, tegurlah di bawah empat mata. Dan apabila dia menyesal, ampunilah. Pengampunan merupakan hal yang penting dalam hidup kita bersama orang lain. Mulai dari hidup suami istri, keluarga, hidup dengan sesama dalam rekan-rekan kerja, harus ada semangat pengampunan. Karena dengan pengampunan, hubungan kita dengan orang lain menjadi normal kembali, dan hubungan kita dengan Tuhan lebih baik, dan kita dibebaskan dari aneka banyak penyakit kalau kita mau mengampuni sesama yang sudah bersalah. Itulah pesan Tuhan Yesus. Mari kita pakai pesan ini untuk hari ini dalam hidup rumah tangga, dalam hidup komunitas di mana kita berada. Peganglah misi Tuhan Yesus ini supaya hidup kita berarti bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih untuk firman Putra-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini. Semoga petunjuk-petunjuk yang kami dengar dalam bacaan suci hari ini menjadi pedoman bagi kami untuk karya kami pada hari ini, mulai dari rumah kami sampai kepada tempat di mana kami Engkau percayakan untuk mengabdi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, semua yang sakit di rumah kita masing-masing, diberkati, dijamah dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.